Dahulu kala, di tanah Pasundan yang subur dan indah, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Ia adalah putri Raja Sungging Perbangkara, seorang penguasa yang bijaksana. Dayang Sumbi memiliki paras rupawan dan hati yang lembut. Namun ia juga memiliki kutukan yang membuatnya harus mengasingkan diri. Suatu hari, saat sedang asik merajut, jarum Dayang Sumbi terjatuh ke bawah. Ia berujar, "Siapapun yang menemukan jarumku, jika ia laki-laki akan kujadikan suami, jika ia perempuan akan kujadikan saudari." Tanpa disangka, yang menemukan jarum itu adalah Tumang. Karena janjinya, Dayang Sumbi pun menikah dengan Tumang, yang ternyata adalah titisan dewa yang dikutuk menjadi anjing. Dari pernikahan mereka, lahirlah seorang putra gagah bernama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan perkasa. Ia sangat suka berburu di hutan, ditemani oleh Tumang, anjing kesayangan ibunya yang selalu menemaninya. Suatu hari, Dayang Sumbi menginginkan hati rusa untuk hidangan. Sangkuriang pun berangkat berburu, ditemani Tumang. Namun setelah seharian menyusuri hutan, tak seekor pun rusa berhasil ia tangkap. Dalam keputusasaan, Sangkuriang teringat perkataan ibunya, bahwa ia tidak boleh membunuh Tumang. Namun keinginan untuk mendapatkan hati binatang begitu kuat. Tanpa berpikir panjang, ia membunuh Tumang. Sesampainya di rumah, Sangkuriang menyerahkan hati Tumang kepada ibunya. Dayang Sumbi memasaknya, tanpa menyadari kebenaran pahit di baliknya. Setelah makan, Dayang Sumbi bertanya tentang keberadaan Tumang. Dengan hati bergetar, Sangkuriang mengakui perbuatannya. Mendengar pengakuan putranya, Dayang Sumbi murka tak terkira. Ia tahu bahwa Tumang adalah ayah Sangkuriang. Dalam kemarahannya, ia memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi hingga membekas luka. Ia pun mengusir Sangkuriang dari rumah. Sangkuriang pergi mengembara, menyesali perbuatannya dan membawa luka fisik serta batin. Ia terus berjalan, berharap waktu dapat menyembuhkan hatinya. Bertahun-tahun berlalu, Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda yang gagah perkasa dan menguasai banyak ilmu kesaktian. Ia mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Suatu hari, Sangkuriang tiba di sebuah desa. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita cantik jelita yang langsung memikat hatinya. Wanita itu adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri, yang karena kesaktiannya tetap awet muda. Mereka saling jatuh cinta dan berniat menikah. Namun saat Sangkuriang ingin membelai rambut Dayang Sumbi melihat luka di kepala Sangkuriang. Luka itu persis sama dengan luka yang ia buat pada putranya dahulu.
Seketika Dayang Sumbi menyadari bahwa pemuda tampan di hadapannya adalah Sangkuriang, putranya sendiri. Ia sangat terkejut dan sedih, karena tak mungkin ia menikah dengan putranya sendiri. Dayang Sumbi berusaha menolak pinangan Sangkuriang, namun Sangkuriang bersikeras. Akhirnya Dayang Sumbi mengajukan 2 syarat yang mustahil dipenuhi. Aku mau menikah denganmu, tapi kau harus membuatkan aku danau dan sebuah perahu besar dalam 1 malam, sebelum ayam jantan berkokok. Sangkuriang menyanggupi tantangan itu, yakin dengan kesaktiannya. Ia memanggil para jin untuk membantunya. Dengan kekuatan gaibnya, Sangkuriang dan para jin bekerja tanpa henti. Mereka juga menebang pohon besar untuk dijadikan perahu. Mereka membendung aliran sungai Citarum hingga membentuk danau. Dayang Sumbi melihat pekerjaan Sangkuriang yang hampir selesai. Ia sangat cemas dan mencari cara untuk menggagalkan rencana Sangkuriang. Dayang Sumbi pun membakar jerami di timbur hingga memerah seperti fajar. Ia juga menumbuk lesung padi hingga ayam jantan berkokok. Ayam jantan berkokok pertanda pagi telah tiba. Sangkuriang sangat marah. Ia merasa ditipu dan gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi. Dalam kemarahan dan kekecewaannya, Sangkuriang menendang perahu besar yang hampir jadi itu hingga terbalik. Perahu itu kemudian menjelma menjadi Gunung Tangkuban Parahu. Air danau yang meluap dari bendungan pun membentuk aliran sungai dan lembah. Dan Dayang Sumbi konon melarikan diri ke gunung dan menghilang. Itulah kisah Sangkuriang, legenda tentang cinta terlarang, penyesalan, dan kemarahan yang melahirkan keindahan alam di tanah Pasundan. Hingga kini, Gunung Tangkuban Parahu menjadi saksi bisu dari kisah tragis ini. Sebuah pengingat akan karma dan takdir yang tak dapat dihindari.